Heboh penolakan revisi Undang-Undang TNI yang dikatakan bisa menjadi pintu kembali doktrin duifungsi terus bergulir. Kita telah membahas sebelumnya mengapa kata duifungsi ini membawa trauma tersendiri. Sekarang kita akan membahas mengapa doktrin ini pernah menemukan pembenarannya dalam sejarah Indonesia. Pembenaran ini bisa terjadi karena beberapa hal. Pertama, kelahiran militer di Indonesia memang berbarengan atau mendahului kemerdekaan Republik Indonesia. Di saat yang bersamaan, politisi sipil berusaha memperjuangkan kemerdekaan secara diplomatik, militer lahir secara mandiri dan relatif otonom dari kekuatan sipil, sehingga wajar bila kekuatan militer merasa memiliki saham atas kelahiran republik ini dan ujung-ujungnya tidak mudah dikendalikan oleh politisi atau kekuatan sipil. Yang kedua, berkali-kali dalam sejarah tentara, mereka membuktikan bahwa merekalah garda terakhir yang menyelamatkan bangsa. Setelah proklamasi kemerdekaan Agustus 1945, tentaralah yang harus dua kali bertempur melawan agresi militer Belanda dan pasukan sekutu pada Juli 1947 dan Desember 1948. Sementara hasil perundingan diplomat pada Linggarjati dan Renville justru merugikan wilayah teritorial Republik. Belum reda agresi penjajah, lagi-lagi tentara harus memadamkan pemberontakan PKI di bawah Musso pada tahun 1948. Artinya militer harus bertempur dengan kekuatan luar dan dalam negeri. Sayangnya, keributan antar partai politik hingga tragedi yang menyebabkan korban jiwa para petinggi militer tahun 1965 kembali terjadi, dan militer akhirnya kembali berperan sebagai penyelamat Republik. Inilah sederet peristiwa yang memberi justifikasi atas duifungsi TNI. Secara sederhana, motif altruisme atau mendahulukan maslahat orang banyak di atas kelompoklah yang menjadikan duifungsi TNI atau difungsi ABRI pernah diterima oleh rakyat Indonesia sebelum akhirnya dihilangkan pada reformasi 1998 karena ada penyimpangan. Kini, perluasan peran TNI juga perlu dilihat. Apakah nilai-nilai heroisme dan altruisme yang menjadi landasan? Atau apakah ada hubungan dengan persepsi adanya persaingan antar institusi keamanan di Republik ini? Sehingga ujung-ujungnya ada kesan berat sebelah, satu institusi lebih unggul dibanding yang lain. Jika ini yang terjadi, jawaban sebenarnya adalah reformasi sektor pertahanan keamanan perlu dilanjutkan.